Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril Fadila dari Universitas Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep awal metode numerik. Konsep awal metode numerik. Metode numerik adalah cabang matematika yang berfokus pada penyelesaian masalah matematika menggunakan pendekatan numerik, bukan analitik. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan teknik komputasi untuk menghitung solusi hampiran dari persamaan, integral, dan masalah lainnya, yang mungkin sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Metode ini sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik karena kemampuannya untuk menangani masalah kompleks yang melibatkan sejumlah besar data atau persamaan non-linear. Konsep-konsep dasar metode numerik itu ada 4, yaitu aproksimasi. Metode numerik mengandalkan aproksimasi untuk mendapatkan solusi hampiran. Tingkat akurasi tergantung pada metode dan parameter yang digunakan. 2. Iterasi. Banyak metode numerik bersifat iteratif, artinya solusi diperoleh melalui serangkaian perhitungan berulang hingga mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. 3. Analisis galat. Memahami dan mengelola galat atau error yang muncul dalam perhitungan adalah hal penting dalam metode numerik. Galat dapat disebabkan oleh pembulatan, pemotongan, atau kesalahan dalam model. 4. Konvergensi. Suatu metode numerik dikatakan konvergen jika urutan hampiran yang dihasilkan mendekati solusi yang sebenarnya, seiring dengan peningkatan jumlah iterasi. Tujuan dan manfaat metode numerik yaitu memecahkan persamaan kompleks. Metode numerik memungkinkan penyelesaian persamaan yang rumit, tak linear, atau tidak memiliki solusi analitis. Simulasi dan pemodelan. Metode numerik digunakan untuk mensimulasikan fenomena fisika, sistem biologi, dan proses lainnya. Optimasi. Metode numerik membantu dalam mencari solusi optimal untuk masalah optimasi baik linear maupun non-linear. Prediksi dan analisis data. Digunakan untuk memprediksi tren, menganalisis data statistik, dan membuat keputusan berdasarkan data. Baiklah, selanjutnya itu prinsip-prinsip metode numerik. Yang pertama adalah formulasi masalah. Menentukan masalah yang akan diselesaikan secara numerik dan merumuskan model matematika yang sesuai. Yang kedua, pemilihan metode. Memilih metode numerik yang tepat berdasarkan karakteristik masalah dan akurasi yang diinginkan. Ketiga, implementasi dan komputasi. Menerapkan metode yang dipilih menggunakan perangkat lunak atau bahasa pemrograman. 4. Validasi dan verifikasi. Memvalidasi hasil dengan membandingkan dengan solusi analitis atau data empiris dan memverifikasi akurasi dan konsistensi. Perbandingan metode numerik dan analitik. Untuk metode numerik, solusinya itu hampiran. Kompleksitasnya mudah diterapkan pada masalah kompleks. Akurasinya itu tergantung pada metode dan parameternya. Sedangkan untuk metode analitik, solusinya itu eksak dan kompleksitasnya sulit diterapkan pada masalah kompleks. Akurasinya itu tinggi. Baiklah, selanjutnya itu adalah tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Yang pertama, itu definisi masalah. Mendefinisikan masalah dengan jelas, merumuskan model matematika yang tepat. Diskritisasi, memecah masalah menjadi sejumlah titik diskrit atau sel untuk memudahkan perhitungan numerik. Ketiga, iterasi dan konvergensi. Melakukan perhitungan iteratif hingga solusi konvergen ke nilai yang diinginkan. Analisis galat. Menganalisis dan mengelola galat yang muncul selama perhitungan. Dan yang kelima itu interpretasi hasil. Menerjemahkan hasil numerik ke dalam konteks masalah yang sebenarnya. Dan adapun langkah-langkah penerapan metode numerik.
pertama itu adalah rumusan masalah. Tetapkan masalah dan definisikan variabelnya dengan jelas. Yang kedua, pemilihan metode. Pilihlah metode NumRig yang sesuai dengan karakteristik masalah. Yang ketiga, implementasi. Implementasikan algoritma menggunakan bahasa pemrograman. Kelebihan dan kekurangan metode NumRig. Kelebihannya dapat menyelesaikan masalah kompleks yang tidak memiliki solusi analitis. Sedangkan untuk kekurangannya itu hasil berupa hampiran, rentan terhadap galat, pembulatan, dan pemotongan. Adapun kecepatan, solusi cepat untuk masalah besar dengan komputasi yang efisien. Akurasinya bergantung pada metode dan parameter yang digunakan. Adapun peran ahli informatika dalam metode NumRig, yaitu pengembangan algoritma. Ahli informatika berperan dalam merancang dan mengembangkan algoritma numerik yang efisien. Implementasi dan optimasi kode, menerjemahkan algoritma ke dalam kode program yang efisien dan teroptimasi. Pengembangan perangkat lunak, membangun perangkat lunak yang memanfaatkan kode numerik untuk menyelesaikan berbagai masalah. Analisis data dan visualisasi, menganalisis data hasil perhitungan numerik dan memvisualisasikannya. Kelas selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Metode NumRig merupakan alat yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan teknik metode numerik sangat krusial bagi para ilmuwan, insinyur, dan praktisi di berbagai disiplin ilmu. Kemajuan dalam komputasi telah memungkinkan penerapan metode numerik dalam menyelesaikan masalah yang semakin kompleks dan menantang. Baiklah, sekian dari penjelasan konsep awal metode NumRig dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di sini saya akan menjelaskan cara membuat presentasi seperti saya yang tadi di awal menggunakan Gamma. Kalian tinggal ke Chrome, cari website Gamma, terus kalian ke Create New, Generate, kalian tekan presentasi dan pilih berapa slide atau berapa card. Di sini saya menggunakan 8 card saja dan pilih bahasa yang kalian ingin gunakan. Saya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sini adalah untuk memberikan topik apa yang kalian ingin pakai untuk presentasi. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan topik konsep awal metode numerik. Kalian tinggal tekan tombol Generate Outline. Di sini ada poin-poinnya. Kalian bisa mengubah poin-poinnya sesuai yang kalian butuhkan. Bisa diubah secara manual ataupun entah diubahkan dengan regenerate outline. Tinggal tekan saja. Nah, dia berubah. Jika kalian udah pas dengan poin-poin pentingnya, kalian tinggal kalau ingin memilih kebanyakan huruf atau tebal, tinggal pilih ini saja. Di sini saya memberikan medium saja. Terus kalian klik continue di sini. Dan silahkan pilih tema yang Anda ingin pakai. Ini ada lumayan banyak tema. Dan di sini saya ingin mencoba tema yang ini. Kalian tinggal klik generate yang di atas ini. Dan tunggu AI-nya membuatkan PPT kalian atau presentasi.
Dan di sini AI-nya sedang membuatkan presentasi kalian dengan sangat cepat tanpa memakan waktu yang banyak. Dan selesai. Di sini kalian bisa cek apakah sudah sesuai dengan keinginan kalian. Dan jika kalian ingin men-save-nya menjadi, tinggal ekspor saja. Klik tanda titik di atas, klik export, dan pilih export to PowerPoint. Tinggal tunggu saja. Dan pengantar metode numerik sudah masuk ke jadi file PPT atau file PowerPoint. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.